Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Kodir. Di sini saya mau berbagi terkait soal matematika dasar, bilangan bulat dan pecahan. Soal-soal ini saya kumpulkan dari beberapa sumber terkait soal yang sering muncul di psikotes, baik tes kerja, tes masuk PTN maupun lainnya, yang diharuskan mengerjakan soal-soal ini dapat dikerjakan dengan cepat. Sebenarnya untuk soalnya itu mudah, namun kalau nggak tahu cara cepatnya jadi memakan waktu. Kemudian juga ketepatan jawaban juga diharuskan. Baik, langsung ke soal saja. Pada soal pertama ini 37% dari 2000 adalah seperti yang diketahui bahwa maksudnya persen itu yaitu per 100. Kalau dapat dituliskan artinya 37 per 100 dikalikan 2000. Maka kalau dilihat dari cara seperti ini, maka dapat dicoret atau dibagi. Sejumlah nolnya 100, coret 2, maka yang tinggal 37 kali 20. Maka kalau tanpa membuat oret-oretan gini, biasanya tinggal saja ini persennya 20 dicoret, kemudian dicoret sejumlah 2 juga, maka tinggal 37 kali 20, maka hasilnya sama dengan 740. Nah, seperti itu. Yang terpenting itu konsep dari pengerjaan soal bentuk persen itu seperti itu, yaitu dengan dibagi 100. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada bentuk pecahan, yaitu minus 1/3 ditambah 2/6. Untuk menyelesaikan soal seperti pecahan ini, maka langkah pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Jadi kalau 2/6 ini bisa disederhanakan. Andaikan nggak bisa disederhanakan, misal ini 1/6, maka yang disamakan di bagian sepertiga. Maka kalau soalnya seperti ini dapat dituliskan minus 1/3 ditambah disederhanakan, ini bagi 2, atas bagi 2, penyebut juga dibagi 2, maka hasilnya sepertiga. Karena nilainya sama, yang satu negatif ini plus, maka hasilnya 0. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perkalian pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal perkalian pada pecahan, teman-teman bisa langsung dikalikan seperti ini, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, atau bisa dengan disederhanakan terlebih dahulu dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Seperti ini 2 dapat disederhanakan, ini kalau dibagi 2 hasilnya 1, yang bawah hasilnya 4. Kalau saya tuliskan ulang, yaitu tinggal 1/5 dikalikan dengan 3/4, maka tinggal dikalikan saja antara pembilang dengan pembilang, yaitu 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian untuk penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 4. Minus 2/3 dibagi dengan 2/6. Nah,
teman-teman harus ini ya jangan teralihkan juga terkait negatif, dan ini yang sering salah, hasilnya yang harusnya negatif jadi positif. Kalau secara rumusnya dapat saya tuliskan. Kalau plus ketemu plus hasilnya plus, kalau minus ketemu minus hasilnya minus. Kalau plus ini plus, maaf, minus ketemu minus hasilnya plus. Kalau ketemu plus minus atau minus plus pasti hasilnya minus. Jadi ini nanti hasilnya pasti minus. Nah, yang harus diingat untuk menyelesaikan pembagian pada bilangan pecahan, cara mudahnya yaitu dengan dirubah yang awalnya pembagian dirubah menjadi perkalian. Kalau dapat saya tuliskan kembali, 2/3 dikali, maka yang awalnya penyebut harus pindah posisi ke pembilang, maka 6/2. Di sini bisa disederhanakan lagi antara penyebut dan pembilang. 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 6. Kalau dibagi 3 ini hasilnya 1, yang atas 2, maka hasilnya negatif 1 kali 2, kemudian 1 kali 1, hasilnya sama dengan minus 2/1, atau bisa dituliskan minus 2 saja, seperti ini. Sebenarnya untuk soal-soal seperti ini mudah dan cepat untuk dikerjakan. Biasanya yang sering keliru di bagian minus-minus ini, tanda minus plusnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 0,7 kali 0,025. Di sini minus. Nanti plus ketemu minus hasilnya pasti minus. Nah, tinggal diselesaikan dulu untuk desimal, bilangan desimal ini. Untuk menyelesaikan bilangan desimal seperti ini, teman-teman abaikan dulu untuk komanya. Jadi tinggal dikalikan saja 7 dikali 25. Nanti tinggal nambahin komanya saja. 7 kali 25, 7 kali 5 hasilnya 35, nyimpen 3. 7 kali 2 14, 14 tambah 3 175. Nah, kalau perkalian pada desimal, kita hitung dulu untuk berapa angka di belakang koma. Yang pertama 1 dikalikan dengan sejumlah 1, 2, 3. Jadi totalnya 4. Jadi kalau ketemu perkalian di bilangan di desimal, maka teman-teman tinggal menjumlahkan saja berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, koma, baru hasilnya seperti ini. Sejumlah 5 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya sama dengan minus 0,00175. Ini untuk perkalian. Jadi kalau bentuk pecahan bentuk desimal, kalau dikalikan itu nilainya pasti akan semakin kecil. Nah, di soal berikutnya ini ada pembagian 0,048 dibagi 0,04. Jadi abaikan dulu komanya, langsung dihitung saja di bagian 48 dibagi 4. 48 bagi 4 hasilnya sama dengan 12. Maka tinggal menghitung komanya saja. Untuk pembagian
itu kebalikan dari perkalian. Kalau di perkalian tadi angka di belakang komanya dijumlahkan, namun pada pembagian sebaliknya, yaitu dikurangi. Ini sejumlah 1, 2, 3 dikurangi 2 angka di belakang koma, maka hasilnya pasti 1 angka di belakang koma. Kalau saya tuliskan ini 3 angka di belakang koma dikurangi 2 angka di belakang koma, hasilnya 1. Maka kalau hasilnya tadi 12, maka hasilnya pasti 1,2. Jadi di belakang koma itu cuma ada 1 digit. Oke, seperti itu. Jadi pasti kebalikan dari perkalian. Lanjut ke soal berikutnya, ada bilangan pangkat. Nah, biasanya soal pangkatnya itu sangat sederhana. Yang dipangkatkan itu kebanyakan pasti nilainya sama. Perlu diingat untuk menyelesaikan operasi hitung pada bilangan pangkat, apabila itu dikalikan, kalau bisa saya tuliskan, misalkan A pangkat B dikali dengan A pangkat C, syaratnya ini harus sama nilainya yang dipangkatkan. Itu hasilnya sama dengan A B ditambah C, seperti itu. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 5, seperti ini. Atau mau dirubah diselesaikan juga boleh. Namun biasanya pada pilihan atau bentuk jawaban itu bentuknya hanya seperti ini saja biasanya. Oke, soal selanjutnya itu kebalikan dari yang perkalian. Maka kalau dituliskan tinggal saja pangkatnya yang dihitung, 6 dikurangi 4 pada pembagian, yaitu sama dengan 4 pangkat 2. Nah, di soal selanjutnya ini ada soal 3 pangkat 3 itu dalam kurung kemudian dipangkatkan 4. Maka artinya 3 pangkat 3 kali 4. Ini harus diingat-ingat ini, cara seperti ini. Jadi pangkatnya itu ada yang di dalam kurung dan di luar, maka artinya dikalikan pangkatnya. Yang ini dibagi dengan 3, 2 kali 5, hasilnya sama dengan 3 kali 4, 3 pangkat 12 dibagi dengan 3 pangkat 2 kali 5, 10. Maka tinggal ini dikurangi pangkatnya, hasilnya sama dengan 3 pangkat 2. Oke, seperti itu. Lanjut, soal selanjutnya, urutan terkecil dari bilangan ini. Nah, kalau menemukan seperti ini, kalau caranya itu dibuat aja bentuk pecahan semua. Ini ada pecahan campuran, desimal, pecahan biasa, kemudian bentuk persen. Kalau saya tuliskan, ini dirubah ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 5 ditambah 2 sama dengan 7/5. Kemudian saya rubah ke bentuk pecahan 0,85, artinya 85/100. Kemudian ini 2/5 sama dengan persen. Persen artinya juga per 100, maka artinya 78/100. Nah, ini tinggal disamakan saja penyebutnya.
jadikan 100 semua. Ini kali 20, maka atas juga kali 20. Ini juga sama, kali 20. Maka hasilnya 140 per 100, 85 per 100. Ini 20 kali 2, 40 per 100, 78 per 100. Nah, tinggal diurutkan saja urutan terkecil dari bilangan ini. Yang diurutkan yaitu pada pembilangnya, maka hasilnya sama dengan 40 per 100 itu 2/5. Kalau saya tuliskan bentuk ini saja, 2/5, kemudian 78, ini 78%. Setelah 78, 85 berarti 0,85, 0,85, terus 1 2/5. Nah, selesai. Seperti itu. Nanti untuk konsep-konsep dari perhitungan bentuk bilangan bulat dan pecahan, yang penting paham konsepnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau hitungannya sebenarnya mudah, jadi tanpa perlu dioret-oret seperti ini atau dijabarkan, itu saya rasa sangat bisa untuk mencari jawaban yang benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.